Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Latsar Angkatan 5, BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Nama saya Aina Salwa dari kelompok 1. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Batubara, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu, isu instansi dengan pengampu materi Bapak Hieronymus Godang, SPD, MSI, CA. Isu adalah kata sederhana dari permasalahan. Permasalahan dapat dikatakan isu apabila memiliki 3 unsur, yaitu negasi, fokus, dan lokus, yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa data kuantitatif dan kualitatif. Untuk mendapatkan isu prioritas, kita dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Dengan metode APKL, kita dapat mengetahui apakah isu tersebut memenuhi atau tidak memenuhi untuk menjadi isu prioritas. Dan yang kedua, metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Di mana dengan metode USG kita dapat mengetahui urutan prioritas isu tersebut. Isu instansi di bidang sumber daya air Dinas PUTR Kabupaten Batubara ada 5, yaitu yang pertama, belum adanya alur atau skema pengajuan usulan rencana kegiatan DAK irigasi di Dinas PUTR Kabupaten Batubara. Yang kedua, belum sinkronnya data teknik atau inventarisasi kondisi jaringan irigasi dengan kondisi lapangan hasil evakuasi di bidang sumber daya air Dinas PUTR Kabupaten Batubara. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara Dinas PUTR bidang sumber daya air dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A di Kabupaten Batubara. 4. Belum digitalisasinya pengarsipan dokumen proposal usulan yang masuk di bidang sumber daya air di Dinas PUTR Kabupaten Batubara. Dan yang kelima, belum adanya riwayat skema jaringan pengerjaan DAK irigasi di Kabupaten Batubara. Isu yang pertama disebabkan oleh 1. Tidak adanya alur atau skema pengajuan yang sistematis dan jelas. 2. Kurangnya koordinasi antar staf terkait pembagian tugas. 3. Tidak rapinya pemfailan dari tahun ke tahun. Untuk isu yang kedua, penyebabnya yang pertama, kurangnya pengecekan kondisi di lapangan secara berkala. 2. Tidak update-nya data dari tahun ke tahun. 3. Belum terlaksananya evakuasi di semua daerah irigasi. Untuk isu yang ketiga, penyebabnya yang pertama, kurangnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Yang kedua, belum terbentuknya P3A di beberapa daerah irigasi. Yang ketiga, tidak adanya list daftar nama P3A yang sudah ada sehingga mengalami kesulitan dalam berkoordinasi. Untuk isu yang keempat, penyebabnya yang pertama, tidak rapinya penyimpanan dokumen. Yang kedua, tidak tersaringnya proposal usulan yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Yang ketiga, tidak efektifnya dalam pencarian dokumen apabila dibutuhkan. Dan untuk isu yang kelima, penyebabnya yang pertama, tidak adanya daftar riwayat pengerjaan DAK irigasi dari tahun ke tahun. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara staf. Yang ketiga, tidak tersimpannya dengan rapi dokumen data pengerjaan DAK. Berdasarkan identifikasi isu, kita dapat menentukan isu yang memenuhi dengan metode APKL. Aktual, yaitu isu sedang hangat dibicarakan. Problematik, yaitu dimensi masalah yang kompleks. Kelayakan, yaitu dampak terhadap hajat hidup orang banyak. Dan kelayakan, masuk akal atau realistis dan relevan. Untuk isu yang pertama memenuhi kriteria APKL. Untuk isu yang kedua memenuhi kriteria APKL, sedangkan isu ketiga tidak memenuhi APKL dikarenakan tidak memenuhi kriteria kelayakan. Karena seharusnya sudah ada sejak lama pembentukan P3A yang dibentuk oleh petani pemakai air. Dan untuk isu yang keempat juga tidak memenuhi kriteria APKL, yaitu problematik, dikarenakan isu tersebut bukan masalah yang terlalu kompleks. Untuk isu yang kelima memenuhi APKL. Dari kelima isu yang ada, hanya isu nomor 1, 2, dan 5 yang memenuhi kriteria APKL. Selanjutnya, kita dapat menentukan isu prioritas dengan metode USG. Untuk isu yang pertama mendapatkan poin 41 dengan rincian urgency sebesar 14 poin, seriousness sebesar 14 poin, dan growth sebesar 13 poin. Untuk isu yang kedua mendapatkan total poin 40 poin dengan rincian urgency sebesar 13 poin, seriousness sebesar 14 poin, dan growth sebesar 13 poin.
Untuk isu yang terakhir mendapatkan 39 poin. Dengan rincian, urgency sebesar 13 poin, seriousness sebesar 14 poin, dan growth sebesar 12 poin. Dari total poin yang dapat kita simpulkan bahwa isu 1 mendapatkan poin paling tinggi dan menjadi isu prioritas. Adapun gagasan kreatif yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan isu prioritas, yang pertama, membuat WhatsApp grup bersama BWS, Kementerian PUPR, dan Bapelitbangda yang terkait dengan DAK irigasi. Yang kedua, membuat alur atau skema pengajuan DAK dalam bentuk bar chart. Yang ketiga, membuat video penjelasan secara menarik mengenai alur pengajuan. Yang keempat, mensosialisasikan penggunaan aplikasi Krisna kepada staf SDA lainnya. Yang kelima, mendigitalisasikan pemfailan terkait pemberkasan DAK dan menyimpannya dalam Google Drive. Demikian hasil presentasi saya. Tetap semangat, berakhlak, dan bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.